Halo guys, kembali lagi nih guys, ketemu dengan saya di video ini dan juga di channel ini. Dimana kali ini tuh saya mau bahas nih ciri-ciri orang bodoh. Ternyata Ratu Adil itu punya banyak teman. Dan tentunya teman-teman Ratu Adil ada juga yang merupakan teman-teman bodoh. Teman-teman bodoh, teman-teman bodong gitu ya. Apa aja sih ciri-ciri dari orang bodoh? Mari simak video ini. Dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe video ini ya. Ya langsung aja masuk ke dalam inti video ya. Nggak usah panjang lebar, nggak usah basa-basi. Check out langsung masuk. Ciri-ciri orang bodoh yang pertama itu, dia itu orangnya itu kritis dan suka menghakimi. Orang bodoh itu orangnya itu suka mengkritik, suka memberi kritikan. Dan dia juga suka menghakimi. Dia suka menghakimi orang. Wah, kamu itu bodoh, kamu itu tolol, kamu itu nggak pleki, kamu itu sialan, kamu itu orangnya gini gitu, kamu itu orangnya kafir, kamu itu orangnya murtad, kamu itu orangnya musyrik, syirik nih. Dia suka menghakimi, seolah-olah dia sendiri sudah baik, sudah benar, sudah mulia. Padahal dia tidak pernah bercermin tentang dirinya sendiri. Bisa jadi dia jauh lebih buruk daripada orang yang dia katain. Lalu yang kedua, orang bodoh ini dia memiliki kosakata yang buruk. Kosakatanya itu buruk. Dia suka marah-marah. Dia kalau suka bentak-bentak kosakatanya buruk. Wah, kamu tuh gini. Nggak pinter bicara, kosakatanya buruk. Kadang-kadang kata-kata kotor itu keluar dari mulut-mulutnya sampai semua kebun binatang itu dikeluarin. Sampai semua lu kebun binatang lu ya. Dari anjing lu gitu. Dari anjing lu, sialan lu, asui gitu ya. Semua kebun binatang keluar. Karena apa? Dia memiliki kosakata yang buruk. Lalu yang ketiga, orang bodoh itu bukan pendengar yang baik. Terkadang kalau kita berbicara, apalagi kita berbicara di depan orang bodoh, oh iya dia mendengarkan. Tapi ingat loh, kalau orang bodoh mendengarkan cerita kita, mendengarkan gosip-gosip gitu ya, orang bodoh itu seringkali menambah-nambahin atau ngurang-ngurangin gosip-gosip itu. Apa yang dia dengar, apa yang didengar orang bodoh, itu biasanya ditambah-tambahin dan dikurang-kurangin. Itu kenapa orang bodoh itu berbahaya. Karena orang bodoh itu bukanlah pendengar yang baik. Bahkan orang bodoh itu tidak bisa menjadi penyalur yang baik. Orang bodoh itu tidak bisa menjadi lidah yang baik, penyalur lidah yang baik. Karena apa? Orang bodoh itu tercela hidupnya. Lalu yang keempat, seringkali orang bodoh itu kalau bicara itu seenaknya sendiri. Orang bodoh itu kalau bicara saat senangnya dewe, seenaknya sendiri gitu ya. Seolah-olah dia nggak bersalah, seolah-olah dia tidak melakukan apa-apa, seolah-olah dia baik, seolah-olah dia mulia. Dia bicara seenaknya sendiri, sakarepe dhewe. Lambe-lambene sopo, cangkem-cangkeme sopo, ilat-ilate sopo. Jadi terkadang itu orang bodoh itu, dia tuh kalau bicara seenaknya sendiri. Maka bagi kita semua, kalau kita itu bukan tipe orang bodoh, kalau kamu dengerin orang bodoh, ya udah, kamu cuek aja deh, nggak usah dengerin kata-kata dia. Itu ya. Lalu yang kelima, orang bodoh itu orangnya itu mudah dipengaruhi orang lain. Orang bodoh itu mudah dibombongin orang lain, mudah dipengaruhi orang lain. Diajak kumpul dipengaruhi, hei kamu itu kemarin itu dikata-katain lo di depanku lo. Kemarin sih dia itu mengata-ngatain kamu, dia bilang kamu gini gitu ya gitu ini. Orang bodoh itu mudah dipengaruhi. Lalu orang bodoh kalau mendengar dan dipengaruhi orang lain, orang bodoh itu termakan. Orang bodoh ikut emosi, ikut jengkel gitu.
Itu kenapa orang bodoh itu banyak sekali melakukan kejahatan-kejahatan dan banyak melakukan kesalahan-kesalahan karena ketidaktahuannya. Orang bodoh itu seringkali melakukan kejahatan-kejahatan, melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak dia ketahui. Lalu yang keenam, orang bodoh itu selalu merasa benar. Ini barusan kemarin ya. Kemarin itu aku punya temen. Temennya eyel-eyelan sama temenku yang lain. Motornya itu dibengkelkan sama aku. Cuma ganti rantai sama gear ya, satu paket. Lalu juga ganti engkol. Di bengkel pertama itu tidak memberitahu harganya. Bengkel pertama hanya memberitahu tokonya, tempat harus belinya, karena harus beli sendiri. Lalu bengkel kedua dia mau memasangkan sekalian. Bengkel yang kedua ini memberikan harga bahwasanya rantai dan gearnya satu paket itu 175 dan engkolnya itu kisaran 50-an gitu. Tapi temenku itu yang punya motor itu dia ngotot, dia ngeyel. Habisnya tuh 300-an gini. Bengkel yang pertama gini ngasih harga 80.000 engkolnya gini. Dia ngotot. Padahal belak-belakan dia dan aku datang ke bengkel pertama. Bengkel pertama tidak pernah ngasih tahu harga. Bengkel pertama hanya ngasih tahu tempat harus beli engkolnya, yaitu di dekat Jumbo gitu. Dan lucunya temanku itu dia el-elan sama temanku yang lain. Dia merasa paling benar, gak mau disalahin. Harus benar, pokoknya harus benar, gak mau salah gitu. Ya alhasil ketika dia bilang sama aku, "Hey you Wahyu," gitu ya, kan nama aku Wahyu ya. "Hey you Wahyu, lah bengkel pertama itu tuh ngasih harganya sekitar segini ya," gitu. Aku cuma diem gitu. Aku gak ikut campur. Aku gak ikut buka suara. Aku cuma diem bagian itu. Karena apa? Aku tahu temanku yang ngotot itu dia salah gitu. Aku tahu dan aku paham dia salah. Tapi dia ngotot. Dia gak mau disalahin. Dia merasa paling benar. Aku tahu tapi aku diem. Karena apa? Bila mana aku ngasih suara, bila mana aku ngasih tahu, dia akan merasa gak ada yang bela. Dia akan merasa lebih terpojokkan gitu. Itu saat itu tuh aku diem aja gitu. Saat aku diem, aku nggak ikut campur gitu. Soalnya apa? Kalau aku ikut buka suara, lalu aku bilang ke dia bahwasanya bengkel pertamanya itu nggak ngasih harga, dia cuma ngasih tahu tempatnya di dekat Jumbo. Alhasil nantinya dia akan terpojok. Dan nggak bisa berkutik gitu. Gak ada yang bela, dia akan merasa lebih sedih. Itu ya yang keenam. Yang ketujuh, orang bodoh itu suka nyalain orang lain. Aku ini punya temanku tuh memang sok benar sendiri, sok suci gitu ya. Dia gak mau salah, gak mau disalahin. Seringkali dia nyalahin orang lain. Bahkan terkadang dia mau nyalahin saya gitu ya. Padahal saya sendiri sih gak salah gitu loh. Saya sendiri gak salah dan saya itu tipe orang yang suka introspeksi diri gitu. Apapun yang saya perbuat, apapun yang saya lakukan, semuanya sudah saya pikirkan. Sebabnya apa, nanti akibatnya seperti apa gitu. Semuanya sudah saya pikirkan. Ya itulah kilasan video kali ini, bahwasanya ternyata orang-orang itu ada yang pinter, ada yang bodoh, ada yang goblok ya, ada yang tolol gitu ya. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini.